Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli Firmandani. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital dari Prodi Hukum. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ismaya yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan sebuah kasus yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu kasus tentang pemulung dengan ganja. Kita langsung saja ke studi kasusnya. Namun sebelumnya teman-teman pernah mendengar tentang kasus Khairul Soleh pada tanggal 9 September 2009. Itu menjadi korban salah tangkap karena kedapatan di sampingnya ada sebuah ganja, atau pas pulang ke rumah dia langsung ditangkap oleh salah seorang polisi yang mengaku anggota polisi. Pada saat itu di Jakarta, di kawasan Jalan Benda, Kebayoran, Jakarta Pusat. Itulah Khairul Soleh tinggal. Lantaran kedapatan memiliki atau ada ganja di sebelahnya, Khairul Soleh ditangkap oleh salah seorang polisi. Kata polisi tersebut, "Hebat kau ya, ternyata bisnis kau tingkat tinggi. Punya siapa ganja ini?" tutur si polisi itu. Lantaran tidak mau mengaku, Khairul Soleh langsung ditangkap. Mula-mula dia dibawa ke kantor polisi menggunakan bajai. Sebelum tiba di kantor polisi, si polisi itu memberhentikan untuk di tengah jalan, lalu pindah langsung ke taksi. Masa di dalam taksi, tak jarang pukulan pun masuk ke wajah Khairul Soleh. Lantaran Khairul Soleh tetap gak mau mengaku. Lalu si polisi tersebut meminta uang 5 juta rupiah untuk kompensasi. Lagi-lagi Khairul Soleh menolak. Khairul Soleh langsung dibawa ke kantor polisi Kebayoran. Penyidik yang bernama Rusli kemudian memberi uang kepada si polisi. Pada saat di persidangan, Raja Nasution, salah pengacara Khairul Soleh, menduga bahwa si penangkap hanyalah pura-pura sebagai polisi. Penyidik Khairul Soleh kembali membantah memiliki ganja tersebut, kemudian menyodorkan BAP. Khairul Soleh menandatangani BAP tersebut tanpa membaca isinya. Dia dituding memiliki ganja, Khairul Soleh itu ya. Jaksa Supardi hanya memberikan Khairul Soleh dengan satu dakwaan saja, yakni pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pasal itu melarang orang secara melawan hukum tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai golongan satu dalam bentuk tanaman. Ancaman pidana minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Sedangkan minimal 25 juta dan maksimalnya 750 juta. Minimnya tudingan ini minim pula uraian fakta yang diuraikan jaksa dalam surat dakwaan. Jaksa hanya menerangkan 2 fakta. 3. Jaksa menerangkan bahwa di Jalan Benda, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan oleh Khairul Soleh. Hal itu diterangkan oleh ketiga saksi, yakni Hari Satria, Lesmana Tanjung, dan Wahyu Muryanto. Di tempat itu, ketiga saksi menemukan 1 paket daun ganja yang disimpan di bawah tempat tidur. Mengakui ganja itu digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Barang bukti berupa bungkus kertas koran yang isinya itu ganja seberat 16.800 gram itu kemudian diperiksa laboratoris kriminalistik Mabes Polri. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris tanggal 29 September 2009, terungkap bahwa barang tersebut mengandung tetrahidrokannabinol
kanabinol atau yang disingkatnya THC dan terdaftar sebagai narkotika golongan 1. Nah, di sini Raja Nasution menyatakan upaya pra-peradilan belum bisa dilakukan sekarang. Persidangan sudah berlangsung seharusnya sebelum persidangan, ujarnya. Jika nantinya pengadilan membebaskan, dijadikan amunisi untuk mengajukan permohonan sebagai ganti rugi atau permohonan sebagai rehabilitasi. Udah pada tanggal 3 Mei 2010, Pengadilan Negeri memvonis bebas Khairul Soleh, seorang pemulung itu yang dituduh memiliki ganja seberat 16.800 gram. Pria yang berusia 39 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh seorang polisi. Sidang disiplin Propam Polres Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada polisi yang terlibat dalam rekayasa memiliki ganja terhadap pemulung Khairul Soleh. Kanit Narkotika Polsek Kemayoran, Aibtu Suryanto, didemosi, sedangkan penyidik Bribtu Rusli ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun. Kemudian Aibtu Ahmad Rianto ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun serta Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk kita simpulkan bahwa di Indonesia ini masih banyak tentang salah tangkap atau tentang penyalahgunaan aturan atau hukum oleh pihak yang berwenang atau pihak yang penegak hukum. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ismaya yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan tentang kasus ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.